Oke, sesudah 2 episode yang cukup menegangkan, kita akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari untuk menghitung probabilitas. Langsung saja kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah akhir trilogi dari definisi probabilitas. Nah, untuk masuk ke episode ini kita akan melakukan sedikit recap terkait dengan cara untuk menghitung jumlah elemen, yaitu ada multiplication rule, permutation, dan combination. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara tersebut digunakan dan bagaimana hubungannya dengan probabilitas. Yang pertama akan kita bahas yaitu multiplication rule. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Dari 4 kali pelemparan, berapa probabilitas didapatkan hasil G muncul 4 kali dan A muncul 0 kali. Ini kasusnya lempar koin. Nah, notasinya adalah bisa kita tulis sebagai berikut. Probabilitas G muncul 4 kali sama dengan N kecil dibagi N besar. Di mana N kecilnya itu adalah jumlah elemen pada ruang kejadian, N besarnya adalah jumlah elemen pada ruang sampel. Nah, karena kita menggunakan multiplication rule, maka kita buat pohonnya. Ini startnya, kemudian lemparan pertama adalah sebagai berikut. Di masing-masing operasi lemparan pertama ada 2 cara, kemudian masing-masingnya bercabang lagi 2, masing-masingnya bercabang lagi 2. Karena lemparnya 4 kali, si cabangnya bercabangnya 4 kali juga gitu. Nah, kemudian apa itu elemen? Elemen itu salah satunya adalah sebagai berikut. AAGG. Kemudian elemen selanjutnya, contoh salah satu elemen selanjutnya adalah sebagai berikut. GAAG. Nah, ini adalah contoh dari elemen. Nah, kita ingin menghitung probabilitas. Nah, kita hitung dulu jumlah N-nya. N besar ya, N kapital. Di mana N kapital adalah jumlah elemen pada ruang sampel. Nah, kita hitung satu persatu, ternyata jumlah elemen di ruang sampel itu ada 16, sehingga N sama dengan 16. Bisa juga kita hitung dengan rumus seperti berikut ya, 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Sehingga N kapitalnya kita rubah menjadi 16. Nah, selanjutnya N kecil itu adalah jumlah elemen pada kejadian, di mana kejadiannya ini adalah G muncul 4 kali. Nah, di mana G muncul 4 kali pada pohon, ternyata G muncul 4 kali pada pohon itu terdapat di paling bawah. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, sehingga elemennya hanya 1. Atau N kecil sama dengan 1. Kita masukkan N kecilnya ke persamaan di atas, sehingga probabilitas munculnya G sama dengan 4 kali, sama dengan 1/16. Itu contoh kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua, bagaimana jika G-nya munculnya 1 kali, dan A-nya munculnya 3 kali. Karena kasusnya sama, maka jumlah elemen pada ruang sampel atau N kapitalnya masih sama, 16. Nah, sekarang kita hanya perlu mencari N kecilnya saja. Kita lihat di pohon, mana yang G-nya muncul sekali dan A-nya muncul 3 kali. Kita lihat ini adalah
elemen yang pertama, A-nya muncul 3 kali, G-nya muncul sekali. Kemudian ini adalah elemen yang kedua. Selanjutnya ini adalah elemen yang ketiga. Dan ini adalah elemen yang keempat yang terkait dengan kejadian yang kita inginkan. Nah, karena ada 4 buah elemen, maka N-nya sama dengan 4. Sehingga probabilitas munculnya G 1 kali itu sama dengan 4/16 atau 1/4. Nah, itu adalah ilustrasi aplikasi multiplication rule untuk menghitung probabilitas. Selanjutnya kita akan membahas permutasi. Kasus yang kita gunakan adalah ini ya, password tapi dalam bentuk pola-pola garis, biasanya di Android. Ceritanya adalah jika password dibuat secara random oleh komputer dan setiap pola punya kesempatan yang sama untuk dibuat, maka berapa probabilitas munculnya pola password yang diawali dengan angka 5? Jika passwordnya terdiri atas 4 angka. Nah, asumsinya itu tidak ada angka yang muncul 2 kali. Karena kan kalau pattern itu nggak bisa ya satu angka dipijit 2 kali. Nah, ini asumsi ini penting untuk kita sepakati bersama. Nah, pertanyaannya kenapa permutasi? Kenapa nggak menggunakan kombinasi? Karena 1, 2, 3, 4 itu berbeda dengan 4, 3, 2, 1. Dengan kata lain, urutannya berpengaruh sehingga kita menggunakan permutasi untuk menghitungnya. Kita tuliskan notasi perhitungan probabilitasnya, dan seperti biasa kita hitung dulu N kapital, jumlah elemen pada sampel space. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, ini bedakan ya antara N biru dengan N kuning. N biru itu tadi jumlah elemen pada kejadian. Nah, ini definisinya kita recap lagi, yaitu jumlah permutasi dari N objek yang berbeda yang diambil sebanyak R. Nah, kita ngambilnya berapa kali sih? Karena tadi passwordnya terdiri dari 4 angka, maka R-nya sama dengan 4. Kemudian kita punya berapa pilihan sih untuk memasukkan si slotnya tadi? Kita punya 9 pilihan ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga N kapitalnya itu jumlahnya 3024. Jadi terdapat 3024 elemen pada sampel space. Nah, kita masukkan angkanya ke persamaan di atas. Nah, baru kita membahas N biru. Berapa jumlah elemen pada kejadian yang kita inginkan? Rumusnya sama menggunakan permutasi, yaitu N PR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Definisinya kita ulang lagi, jumlah permutasi dari N objek yang berbeda yang diambil sebanyak R. Nah, berapa sih N-nya dan R-nya? Kita harus gambarkan si 4 slot tersebut ya. Jadi kita punya password 4 slot, tapi kejadian yang kita inginkan atau kejadian yang menjadi fokus kita sudah didefinisikan bahwa awalnya angkanya 5. Sehingga hanya tersisa 3 slot, dengan demikian R-nya sama dengan 3. Kemudian angka yang bisa dipilih hanya tinggal 8. Karena angka 5 sudah diambil. Jadi sisanya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Itu 8 angka. Nah, jika dihitung dengan kalkulator atau Microsoft Excel, kita dapat
Jumlah elemen pada kejadian itu sebanyak 336. Sehingga probabilitas muncul pola password yang diawali dengan angka 5 yang passwordnya terdiri atas 4 angka, yaitu 336 dibagi 3024. Ya, itu adalah contoh permutasi. Tenang, perjalanannya belum usai. Kita akan membahas mengenai kombinasi kasus yang akan kita ambil, yaitu pemilihan ketua RT, di mana warganya itu sebanyak 50 orang pemilih. Nah, ini hasil pemilunya ternyata sudah diketahui. Yang memilih putih ada 45 orang, yang memilih hitam ada 5 orang. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita ambil sampel 5 orang, berapa probabilitas kita mendapatkan sampel pemilih putih semuanya? Atau sampelnya terdiri dari 5 orang yang memilih putih. Nah, pertanyaannya kenapa kombinasi? Kenapa nggak pakai permutasi? Karena jika kita mendapatkan hasil yang ini dibandingkan dengan hasil yang bawahnya, maka kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 3 putih dan 3 putih. Dengan demikian, urutan tidak berpengaruh. Karena urutan tidak berpengaruh, maka kita menggunakan kombinasi. Itu. Lanjutnya, kita tuliskan lagi notasi probabilitasnya, biar ingat diulang-ulang. Dan seperti biasa, kita cari dulu nilai N kapital, yaitu jumlah elemen pada sampel space. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus kombinasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa N-nya, berapa R-nya. Nah, N-nya itu adalah jumlah pilihan. Karena sampel space berarti semuanya, maka N-nya itu 50. R-nya yang diambil ya, dari 50 itu kita ambil berapa sih untuk sampel, yaitu 5 orang. Nah, intisarinya seperti itu. Intisari tersebut diterjemahkan ke notasi matematik menjadi N sama dengan 50 dan R sama dengan 5. Sehingga N kapitalnya itu sekitar di 2 jutaan. Banyak ya. Kemudian bergeser, masuk ke persamaan ini. Nah, kemudian untuk N birunya, atau jumlah elemen pada kejadian, itu sama menggunakan rumus kombinasi. Tapi N-nya itu kan kejadiannya putih ya. Berarti hanya ada 45 orang yang memilih putih. Pilihannya hanya 45. Dan R-nya itu kita 5. Karena kita pengen sampel yang 5 orang itu putih semua, atau putihnya ada 5. Sehingga N-nya sama dengan 45, R-nya sama dengan 5. Sehingga didapatkan rumusnya seperti ini. Maaf, didapatkan N-nya jumlahnya sekitar 1 jutaan. Nah, dengan demikian probabilitasnya itu, maaf. Jadi, jika kita ambil sampel 5 orang, probabilitas kita mendapatkan sampelnya pemilihnya putih semua, yaitu yang di bawah ya, itu entah kenapa angkanya hilang, harusnya 1 jutaan dibagi 2 jutaan. Nanti akan coba dikasih koreksi di videonya. Oke, jadi itu adalah akhir dari trilogi probabilitas ya, trilogi konsep probabilitas. Jadi apa yang bisa kita bungkus dari episode kali ini? Kita sudah membahas ilustrasi dari aplikasi multiplication rule pada kasus koin, permutasi pada kasus pattern lock, dan kombinasi pada kasus sampel pemilu kepala RT. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.